Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ilham Heri, peserta pelatihan dasar CPNS PUPR tahun 2021. Dalam hal ini saya kelompok 3 nomor urut 23 dengan fasilitator yaitu Ibu Widayani STMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu tugas individu yaitu mengidentifikasi isu-isu terkini dan penerapannya tentang manajemen ASN. Saya mulai dengan slide 1 yaitu isu penggunaan narkoba oleh ASN. Baru-baru ini beberapa media nasional ramai memberitakan kasus penggunaan narkoba oleh seorang aparatur sipil negara. Pada berita tersebut yang bersangkutan merupakan ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Klaten. Dia divonis 8 bulan penjara karena kasus penggunaan narkotika jenis sabu. Yang menjadikan berita tersebut heboh adalah karena pelaku hanya dikenai sanksi pemberhentian sementara dari statusnya sebagai ASN. Tindakan ini dinilai oleh masyarakat sangat tidak setimpal mengingat kejadian ini sudah 2 kali dia lakukan. Sebelumnya yang bersangkutan juga sempat diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya, kemudian dia dipindahkan ke dinas lain. Kemudian isu kedua yaitu kecurangan seleksi ASN, dalam hal ini pengadaan ASN PNS. Dalam upaya manajemen ASN, salah satu poin penting di dalamnya ialah berkaitan dengan pengadaan. Dalam proses tersebut, BKN selaku pelaksana mendapatkan banyak kritikan, terutama dengan adanya indikasi kecurangan dalam seleksi pengadaan PNS tersebut. Satuan Tugas Anti KKN Polri dalam hal ini telah mengantongi nama-nama oknum terlibat, diantaranya ada yang berstatus sebagai ASN. Adapun modus operandi yang dilakukan diantaranya adalah dengan menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurangnya kedisiplinan ASN, dalam hal ini kasusnya itu bolos. Dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik optimal telah diatur suatu jadwal kerja oleh Menpan REB. Dalam realisasinya aturan tersebut belum 100% dipatuhi oleh ASN. Masih banyak ditemukan pelanggaran mulai dari keterlambatan hingga bolos masuk kerja. Salah satunya dapat dilihat pada tautan berita di bawah, di mana seorang ASN ditemukan bolos selama 6 bulan. Yang bersangkutan hanya datang saat absensi fingerprint atau sensor wajah saja. Secara sistem tidak membaca pelanggaran tersebut karena dia terdata sedang hadir pada hari kerja. Namun pada faktanya yang bersangkutan tidak berada pada area kerja. Kemudian isu terakhir yaitu isu keempat yaitu korupsi oleh ASN. Baru-baru ini kita mendengar berita yang sangat menyayat hati, yaitu terkait kasus korupsi minyak goreng oleh salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan. Kasus ini menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat. Banyaknya antrian akibat kelangkaan dan terpuruknya masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng ini tentu sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Banyak yang menyayangkan bahwa pelaku korupsi itu merupakan orang dalam dari Kementerian Perdagangan sendiri. Selanjutnya dari keempat isu tersebut saya lakukan analisa pentapisan isu, yaitu dalam hal ini analisa AKPK, yaitu aktual, kelayakan, problematik dan kelayakan. Kemudian berdasarkan analisa ini saya dapatkan poin keempat yaitu isu korupsi ASN sebagai isu yang layak untuk dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya analisa yang saya gunakan yaitu analisa Fishbone. Dapat dilihat di mana saya membagi analisa ini menjadi 4 poin, yaitu personal, tinjauan korupsi berdasarkan sistem, berdasarkan organisasi dan juga berdasarkan budaya. Di mana pada tinjauan personal ini ada beberapa poin yaitu godaan gaya hidup, rendahnya integritas serta kurangnya keimanan. Sementara dari tinjauan sistem yaitu masih ada celah pada sistem, kemudian sanksi yang masih belum maksimal, aturan yang masih kurang tegas serta adanya persekongkolan. Pada poin organisasi yang saya highlight di sini yaitu sudah jadi kebiasaan, kemudian ada sikap saling mentolerir, kemudian juga ada pengawasan yang masih lemah serta kurangnya keteladanan. Pada sisi budaya saya meng-highlight yaitu suap dianggap hal yang biasa. Kemudian juga tanpa sadar melakukan korupsi.
Berdasarkan analisa Fishbone tersebut, selanjutnya saya mengeluarkan akar-akar permasalahan yang saya dekatkan berdasarkan indikator manajemen ASN. Dalam hal ini, poin-poin pertama itu rendahnya integritas itu berkaitan dengan kualitas pribadi seorang ASN. Begitu pula godaan gaya hidup itu berkaitan dengan kesejahteraan dan lingkungan seorang ASN. Kurangnya keimanan itu berkaitan dengan kualitas pribadi seorang ASN. Sudah menjadi kebiasaan itu berkaitan dengan lingkungan kerja ASN. Saling tolerir itu berkaitan dengan transparansi dan kepedulian sesama ASN. Kemudian banyak lagi. Berdasarkan analisa akar masalah ini, selanjutnya saya lakukan alternatif solusi. Saya keluarkan alternatif solusi berdasarkan pendekatan manajemen ASN tersebut. Contohnya saja yaitu kualitas pribadi. Dalam hal ini saya alternatif solusi yang saya tawarkan yaitu perlu disaring secara baik saat rekrutmen CPNS mengenai kualitas pribadinya selain dari kompetensi intelektual, juga aspek keimanan dan integritasnya. Selanjutnya pada poin pemahaman dasar, ini saya tekankan solusinya itu perlu diberikan pemahaman umum mengenai korupsi berupa perilaku-perilaku penyebab korupsi hingga cara-cara menghindarinya. Begitu pula untuk poin lingkungan kerja, solusi yang saya tawarkan yaitu perlu dibentuk suatu lingkungan kerja yang saling menasihati satu sama lain, membangun suasana positif yang menjauh dari praktik korupsi. Untuk sisi sistem karir, solusi yang saya tawarkan yaitu perlu dibuat suatu sistem manajemen karir sehingga dapat menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat berdasarkan indikator kinerja. Ya, ini dalam hal ini sudah dimulai diterapkan dengan sistem merit. Kemudian pada sisi pengawasan kinerja, solusi yang saya tawarkan yaitu perlu ditingkatkan lagi pengawasan bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya administratif saja, namun juga pada hal-hal yang sifatnya praktik, baik itu di kantor maupun di lapangan. Kemudian pada sisi penegakan aturan dan kedisiplinan, solusi yang saya tawarkan yaitu perlu diatur kembali secara komprehensif mengenai aturan-aturan korupsi yang mana selanjutnya dilaksanakan secara tegas, bijaksana oleh masing-masing individu atau aparat penegak. Selanjutnya pada sisi tata kelola sistem, solusi yang saya tawarkan yaitu perlu dilakukan sinkronisasi antar masing-masing unit atau kementerian atau lembaga terkait dengan aturan dan tugasnya masing-masing. Perlu juga disusun sinergitas yang baik atau kesinambungan dari masing-masing tugas tersebut. Demikian untuk paparan saya berkaitan dengan identifikasi isu terkini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.